Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah mukjizat terbesar di bumi. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran atau fakta kebenaran atau kebenaran kenyataannya atau aktualitas kebenaran atau dalil kebenaran atau saksi kebenaran. Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Kekal dan sepanjang masa sudah sangat jelas. Rasional atau pikiran logis atau pikiran sehat atau cocok dengan akal. Proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi semua ayat dalam Al-Quran tentang proses turunnya hujan dan pengaruhnya di bumi adalah kebenaran nyata atau bukti kebenaran. Seperti ini proses evaporasi dari air laut, dialah Allah yang mengirimkan angin. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 48. Firman-Nya cocok dengan peristiwa alam atau ciptaannya, bukti kebenaran. Lalu condensation. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Nah, inilah proses condensation. Jadi ada 3 kejadian dalam siklus hujan atau siklus hidrologi. Kemudian lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 48. Nah, seperti ini bukti kebenarannya, firman-Nya cocok dengan ciptaannya atau dengan peristiwa alam, ayat kauliyah sinkron dengan ayat kauniyah. Itulah mukjizat Al-Quran. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang 1, hari kiamat, dan 2, Dia yang menurunkan hujan, dan 3, mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan 4, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan kelima, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Al-Quran surat Luqman ayat 34. Nah, ini 5 kegaiban, salah satunya turunnya hujan, terbukti bahwa turunnya hujan itu gaib. Bukti kebenaran, firman-Nya cocok dengan peristiwa alam. Dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya.
maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50. Nah, hujan peristiwa alamnya memang dibergilirkan siang dan malam dalam 1 tahun, 6 bulan kemarau, 6 bulan kering, 6 bulan hujan. Seperti ini juga, tadi saya ulang, ini diperkirakan dalam 1 tahun, 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Seperti ini animasinya, winter dan summer. Kemudian besarnya curah hujan pun dipergilirkan. Seperti ini, ada hujan rendah, hujan menengah, hujan tinggi, hujan sangat tinggi. Ini peta perakiraan curah hujan Oktober 2001 oleh BMKG. Nah, ini terbukti mukjizat Al-Quran, hujan dipergilirkan. Bukti kebenaran. Mukjizat Al-Quran, bukti kebenaran, ini adalah animasi turunnya hujan. Ini ada buih seperti ini kalau ada turun hujan. Ini petunjuk Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, firman-Nya ada buih, faktanya, animasinya, peristiwa alamnya atau ciptaannya ada buih. Inilah bukti kebenaran, firman-Nya sama dengan ciptaannya, terbukti benar. Kemudian bukti kebenaran atau mukjizat Al-Quran selanjutnya, tadi adalah petunjuk dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, sekarang adalah penjelasannya. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ada buih, ini buih akan hilang karena tertiup angin. Bukti kebenaran. Firman-Nya sama dengan ciptaannya, ini benar. Ini adalah petunjuk kelola hujan yang salah atau yang batil. Karena selama hujan turun, hujan akan hilang. Itu petunjuk kelola hujan dari Allah SWT yang salah. Kemudian kelola hujan yang benar, bukti kebenaran atau mukjizat Al-Quran, petunjuk dari Allah SWT, penjelasannya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ciptaannya atau peristiwa alamnya atau ayat kauniahnya, hujan meresap, tetap di bumi. Bukti kebenaran. Inilah kelola hujan yang benar. Firman-Nya sama dengan ciptaannya. Benar. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, jadi saya simpulkan, infiltrasi atau adapun yang memberi manfaat kepada manusia maka ia tetap di bumi. Ini yang benar atau disimpan, infiltrasi. Kemudian run off tadi akan hilang, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini yang batil. Cukup jelas, ini adalah mukjizat Al-Quran, bukti kebenaran, fakta kebenaran. Kemudian saya perjelas lagi dengan
hadis Nabi, sesungguhnya perumpamaan, petunjuk, dan ilmu yang Allah mengutus padaku adalah seperti air hujan yang menimpa bumi. Hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kalau turun hujan, ada dua parameter yang bisa dikelola oleh manusia dan diberi petunjuknya oleh Allah SWT, run off dan infiltrasi. Tadi udah jelas, infiltrasi ini yang benar, meresap. Kalau run off ini akan hilang karena mengalir ke drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut selama turun hujan. Ini hadis, di antaranya ada sebagian bumi yang menerima air itu lalu menumbuhkan rumput dan tanaman-tanaman. Ini yang benar seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini adalah masuk ke lapisan water table. Lapisan bumi sesuai hadis Nabi, unconfined aquifer. Ini yang menjadi aliran di sungai atau aliran dasar atau base flow. Ini base flow ini akan mengalir ke sungai jika tidak ada hujan. Kemudian ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja, lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Inilah yang benar, seperti ini. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Lapisan bumi sesuai hadis Nabi, confined aquifer, karena ini akan digali oleh manusia untuk meminumnya atau mengalir di ladang-ladangnya. Lalu ada pula sebagian tanah yang keras, tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, seperti ini. Kalau hujan di tanah pegunungan yang keras, miring, ini akan kembali ke laut. Ini kalau di kondisi faktanya di lapangan, misalkan jatuh di jalan, miring, ini run off, limpasan air permukaan, ini lari ke drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut. Ini batil, ini akan hilang. Sama ini genteng, miring, tanah keras, ini juga dibuang. Ini kelola hujan yang batil. Ini bukti kebenaran atau mukjizat Al-Quran. Kebenarannya nyata, firman-Nya sama dengan ciptaannya, sama dengan peristiwa alamnya. Nyata buktinya. Jadi, lapisan bumi sesuai hadis Nabi, tanah keras, letaknya miring, persis sama. Itulah kelola hujan yang benar, tetapi masih belum diterima oleh Indonesia yang mayoritas Muslim sebanyak 209.100.000 Muslim di Indonesia. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah.